efeknya akan berbeda. Ya, sehingga itu harapannya adalah teman-teman yang baru gabung, ikuti semaksimal mungkin, walaupun misalkan dasar olah nafasnya masih bingung, nggak apa-apa. Ya, nanti itu akan dapat di sesi-sesi yang memang olah nafas, gitu ya. Ikuti aja dulu semaksimal mungkin. Itu poin pertama ya. Jadi tidak peduli, nggak usah khawatir, santai aja, relax aja, ikuti semaksimal mungkin. Karena emang sistem di SAI masuk di tahun kelima ini udah terbukti kok. Mau ikut di mana aja bisa. Ya, that's one. Itu satu. Kedua, saya mau jelasin apa yang kita latih hari ini. Ini rada beda dengan tahun-tahun kemarin ya, dengan 6 bulan yang lalu lah. Hari ini saya akan benar-benar bantu semaksimal mungkin Akang dan Teteh untuk punya settingan. Yang pertama adalah penyerapan yang paten. Ya. Supaya apa? Supaya nanti Kamis berikut gitu ya. Ketika ada settingan berikutnya dia akan apa ya? Mantep gitu ya. Des gitu ya. Intinya gitu. Ya. Jadi mengapa saya bilang tadi di grup ini sangat penting hari ini akan memudahkan banget ke depannya. Walaupun misalkan ada, tapi ada juga kan yang nggak ikut hari ini ya. Wayahna, ya dapat, tapi yang mungkin nggak semaksimal kalau teman-teman yang ikut settingan khusus hari ini, gitu ya. Jadi yang pertama itu penyerapan akan didahsyatin. Kedua, setelah penyerapan didahsyatin, maka kita akan maksimalin buat satelit energi. Satelit itu kan putaran energi itu di telapak tangan. Kan saya belum pernah sekalipun ngerasain. Nggak apa-apa. Kerasa nggak kerasa, ikuti aja. Ya, insya Allah sudah terbukti beratus-ratus beribu-ribu kali di grup, bisa tanya testimoninya, it works ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak ngerasain, baru tahu itu teh bisa ya setelah dipakai gitu. Loh kok bisa ya? Saya selama ini latihan nggak kerasa, tapi beresin kesurupan bisa. Nerapi kok ada efeknya. Ya, itu banyak banget yang seperti itu. Ya, jadi kerasa nggak kerasa itu nggak penting ya. Yang penting ikuti prosesnya. Ya, putaran energi di telapak tangan. Kenapa putaran energi telapak tangan ini penting? Karena ini semua penyerapan pasti perlu putaran gitu ya. Telapak tangan wajib malah ya. Karena nanti akan nyeting juga buat ke tempat gimana, buat ke badan sendiri ya pakai, buat ke pasien ya semuanya pakai putaran energi di telapak tangan ini, gitu ya. Maka ini juga jadi fokus. Nah, ini akan makan waktu cukup ya mungkin 10 menitan, 7 menit, 10 menit ya. Jadi nanti ada latihannya kalau yang ini. Nah, nanti pas latihan saya ini tip banget, mau rumah depan kebakaran juga fokus gitu ya. Abaikan. Rugi kalau nggak dimaksimalin ya. Karena apalagi yang baru-baru nih, teman-teman yang baru, Akang Teteh yang baru, ya memang harus lebih fokus. Istilahnya ngejarnya harus lebih kencang gitu ya. Nah, putaran di telapak tangan ya. Nanti putaran di telapak tangan ini mau kerasa nggak kerasa, yakin ikutin aja. Nanti saya akan bantu settingin di badan ya. Di mana di badan itu? Satu adalah di tadi telapak tangan kiri kanan udah gitu ya. Maka ada di pergelangan kaki ya, di kaki kanan dan kiri. Kemudian ada di ulu hati satu, kemudian dia terbang sekitar 2 jengkal sejengkal di depan sini. Sama tambahnya di kepala. Gitu ya. Nah, itu settingan energi di badan, itu settingan umum supaya teman-teman nanti punya energi yang muter dan nanti akan nyerap setiap saat sehingga akses dari energi dari lapangan latihan kita akan terus-terusan ya. Jadi sekarang di setting, nanti teman-teman terus latihan, Kamis akan lebih jos lagi, terus aja selama 2 bulan akan istilahnya kalau kue mah kue lapis ya. Dilapis, 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 dilapis gitu ya. Sehingga nanti ending 2 bulan ketika program settingannya dirampungkan ya, diselesaikan, itu punya energi yang lapisannya baik, homogen gitu ya, nggak gampang, intinya kuat lah kira-kira gitu. Ya, semoga kebayang ya. Putaran telapak tangan, putaran di badan untuk penyerapan dan segala macamnya, nanti ngebantu juga kalau nempel-nempelin dan teman-temannya. Dan yang terakhir adalah kita akan setting di tempat latihan. Ini udah pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan set lagi, mau ganti tempat mungkin gitu ya. Kang kemarin mah di mana atau bebas gitu ya. Tapi harapannya adalah
hari ini teman-teman juga tahu cara nyeting tempat seperti apa. Ya, jadi nanti kalau mau nyeting tempat usaha, mau nyeting tempat yang lain juga sudah bisa langsung praktek. Malah itu adalah PR-nya. PR-nya adalah Akang dan Teteh harus pasang settingan energi di lokasi yang terserah mau di mana. Gitu ya, mau jarak jauh boleh, mau langsung datang boleh, gitu ya. Karena saya pengennya di 2025 awal ini apa yang kita latih langsung dipraktekin. Diskusi-diskusi silakan di grup gitu ya. Nanti kita diskusi di grup panjang lebar. Kalau nanti kira-kira perlu saya bikin video buat penjelasan, saya bikin video penjelasannya gitu ya. Nah, idenya seperti itu. Hari ini belajar apa? Praktekin, masukannya apa? Diskusi. Gitu ya. Terus sepanjang 2 bulan ini, saya akan membuka diri untuk teman-teman nanya sesulit apapun. Malah pinginnya adalah pertanyaan-pertanyaan sulit, yang pertanyaan-pertanyaan hasil dari praktek. Karena orang yang nanya, kalau itu hasil praktek, beda pasti pertanyaannya dari hasil apa ya, simulasi di pikiran gitu ya, berandai-andai, beda pasti pertanyaannya. Nah, saya berharap banyak sekali nanti pertanyaan dari hasil praktek ya. Supaya apa ya? Supaya latihan sesi tahun ini mengawali 2025 bersinar semua lah, kira-kira gitu ya. Nah, itu yang mau kita lakukan hari ini. Oke? Tanpa panjang lebar, nanti ngobrolnya belakangan. Udah 15 menit malah kita openingnya harusnya semuanya udah masuk ke grup ya. Ini teknik ya. Manjang-manjangin supaya yang telat masih bisa ngejar. Oke? So, sekarang ambil dulu posisi tegak. Mau di kursi boleh, mau sila boleh. Pastikan teman-teman punggungnya tegak. Ya. Nikmati dulu ngerasain punggungnya tegak. Ya. Karena ini kita ngulang lagi pondasi dari awal gitu ya. Kalau yang dulu udah pernah jadi teringat kembali, yang belum bisa tertuntun dengan baik, maka saya akan instruksinya simpel banget. Pertama adalah rasain tulang punggungnya masing-masing, rasain enaknya tegaknya itu. Ya, mungkin sehari-hari punggungnya bungkuk, gitu ya, pas ditegakin, oh iya ya, sirkulasinya beda. Ya, nafas belum? Nafas belum? Kayaknya ada catatan di sini, ada list to-do-nya apa-apanya. Ya, jadi latihan ini sudah direncanakan dengan baik, insya Allah nggak ada yang kelewat ya. Ya, yang baru gabung langsung ya. Oke. Ambil posisi tegak. Oke, sekarang ambil nafas yang dalam. Mau nafasnya apapun bebas. Kalau yang udah tahu nafas perut, boleh nafas perut, dada boleh gitu ya. Yang belum tahu nafas biasa aja. Ya, tapi dalam, panjang. Ya, rasain. Pas masuknya gimana. Terus ke badan tuh kayak gimana. Postur badan jadi gimana pas narik. Pas buang, buangnya bebas. Kalau nafas perut ya berarti lewat hidung ya. Dada berarti lewat mulut. Kalau yang nafas biasa mau lewat hidung boleh, mau lewat mulut boleh. Yang penting feel-nya dapat, enaknya dapat, nyantainya santai, relax-nya dapat. Ya, perintahnya simpel sekarang. Tarik nafas perlahan sampai penuh, kemudian hembuskan. Ya, kalau teman-teman yang pakai nafas dada boleh ditahan. Ya, kalau yang perut atau nafas biasa langsung buang. Fokus perhatian teman-teman di bagaimana udara itu masuk, postur kita tuh jadi berubahnya gimana, pas buang tuh gimana. Ya, nggak usah pakai gerakan ini kan saya mengilustrasikan aja. Itu nanti ada kerasa tuh, ada aliran. Warna namanya juga udara masuk dan keluar, pasti ada aliran. Das, mungkin ada gerenyam-gerenyam. Mungkin ada kayak ngalir. Bahkan kadang-kadang beberapa orang begitu udah 3 kali nafas, 4 kali nafas, ada muncul rasa ya, entah itu bahagia, entah itu tiba-tiba sedih sendiri, terharu sendiri. Wajar ya, terima semuanya. Terima semuanya. Sorry. Ya, saya belum nyalain lampu. Ya, terima semuanya ya. Oke, ini jelasin. Ya, ini bagian penting ya, supaya tuning dulu, ngerasain dulu badan sendiri. Ya, das.
Kang, saya nggak kerasa apa-apa. Tidak apa-apa. Rasakan saja tidak ada apa-apanya. Kang, saya cuma kerasa ada di kulit kayak ngerasain kulit sendiri gitu ya. Ada angin dikit saya kerasa. Ya udah rasain itu. Ya, rasain apa yang nyata kerasa sama teman-teman. Ya terus. Tarik perlahan, buang sampai habis ya. Perhatikan postur badannya seperti apa. Oke. Sambil dengarkan. Sambil terus seperti itu, sambil dengarkan. Salah satu poin penting dalam metafisik adalah kemampuan kita untuk memerintahkan metafisik itu harus ngapain, energi itu harus ngapain. Ya, kalau saya punya bolpen, saya pegang itu kan memerintahkan, ya, memerintahkan hal untuk megangnya seperti apa. Nah, energi juga sama, bisa diperintahkan seperti itu. Masalahnya kita tidak terbiasa mungkin. Energi disuruh muter di sini, berubah warna, itu kita kan mungkin nggak semuanya biasa. Nah, saya kasih tahu caranya. Salah satu hal terpenting dalam ngobrol berlatih metafisik adalah kita ngerti bagaimana cara memerintahkan metafisik itu harus seperti apa. Caranya gimana? Pembayangan. Dibayangkan. Oke. Jadi dengan postur yang benar seperti ini, nafas yang sudah teratur, tarik dan buangnya, maka kita akan belajar membayangkan dulu. Oke. Saya kebetulan ada CD ya. Ada CD. Ini aja lah yang gampang ya. CD. Perhatiin bener-bener ini CD. Bentuknya seperti ini. Ya, ini saya nggak tahu, saya pakai ada tulisannya ya. Kalau tulisannya karena mungkin teman-teman lihatnya kebalik ya. GT Pro ya, ada GT Pro. Di sebelah sini ada CDR gitu ya, CD-ROM gitu. Di sini ada 56 kali speed. Di atasnya ada, udahlah 56 kali speed aja yang dia ingetin. Ada garis, 3 garis, 1, 2, 3. Ada tulisan sedikit di sini. Ya. Lagi ya. Bentuk CD seperti ini. Lingkarannya jelas. Ada berapa lingkaran? Yang putih ada ring tengah, ada ring transparan. Atasnya ada tulisan GT Pro, gitu ya. Itu aja lah, nggak usah terlalu detail. CDR, sebelah sini 56 kali, garis 1, 2, 3. Perhatiin dulu. Astagfirullah, salah kamera. Maaf, ada 2 kamera ya. Lihat ya, perhatikan baik-baik yang ini. Ya, lingkaran, 1, 2, sama yang transparan tengah, CDR, 56 kali, GT Pro atasnya, gitu ya. Buat tulisannya ada garis 1, 2, 3, bawah ada tulisan, sebelah sini ada tulisannya. Lihat, perhatiin baik-baik yang ini. Oke. Perhatiin baik-baik, saya mau muter ini. Des ke sini. Saat. Gini ya. Aduh, nggak kelihatan pecah-pecah, kata Kang Erwin. Nggak apa-apa, kalau gitu. Nah, nggak bisa berarti kalau gitu ya. Kalau gitu kita harus pakai yang... Sebentar. Sebentar. Saya cari objek dulu yang gampang ya. Ini aja deh. Ya udahlah, ini aja lah. Ini ya, ganti ya, teman-teman nih. Nih. Semoga ini kelihatan. Ini spidol biasa nih. Spidol buat whiteboard. Ya. Spidol buat whiteboard. Semoga kebayang. Spidol whiteboard. Ini masih pecah-pecah nggak nih ya? Atau teman-teman pernah lihat kan ya spidol whiteboard ya? Kayak gini. Tapi mungkin terlalu jelimet. Ya udah gini aja deh. Kalau gitu gini. Dah. Tak, tenangin. Hapus yang tadi. Ya. Oke, tenangin lagi. Tarik nafas dan buang nafasnya teratur. Oke, saya minta teman-teman pejamkan matanya.
Kita lagi latihan pembayangan dulu. Pejamkan matanya, relax. Sekarang bayangkan buah apel. Bayangin buah apel. Tiap orang bayangannya beda-beda ya tentang buah apel. Nggak apa-apa. Yakin aja. Bayangkan buah apel. Sampai kita bisa tahu ada buah apel ya. Kadang-kadang orang ada yang ngebayangin kelihatan, kayak ngelihat biasa. Ada yang di otaknya tiba-tiba tahu aja. Oh iya, buah apel tuh kayak gini. Kayak mengingat-ingat gitu. Nah, itu teh sebetulnya bagian dari nyimplung ya. Nah, sekarang kita kasih detailnya. Buah apel ini warnanya merah. Merah banget. Ya, kayak apel Washington ya. Merah banget. Kemudian ada warna yang merah, dasarnya merah banget. Ada garis-garis sedikit gitu ya, ada semburat-semburat warna kekuningan. Nggak banyak, tapi apelnya merah terus ada garis-garis warna kuning gitu ya. Bayangin itu. Bayangin. Terus dicoba. Nah, dalam pikiran teman-teman, Akang dan Teteh, apelnya coba diputar. Diputar, ya gitu ya. Gitu. Jadi si apel teh ngemuter gitu di pikiran kita. Tak, 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 tak gitu. Saat ya. Apelnya ke sana. Cet, 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 gitu. Pelan-pelan mungkin ya. Pelan dulu, teng gitu. Sambil memperhatikan detailnya masih kelihatan. Oh, kulitnya seperti ini. Ternyata kulitnya mengkilat. Gitu ya, pas diputar, apel tuh bakal kelihatan begini nih. Ada yang mungkin mikir, oh ya, ada tangkainya juga. Coba bayangin tangkainya. Kalau dia muter gimana itu si tangkainya ngikutnya gimana? Gitu. Coba bayangin dulu. Harusnya ini bisa semua. Ya, mungkin nggak mudah buat beberapa orang karena baru pertama, tapi kayaknya apel mah kebayang. Oke. Dia diputar pelan-pelan. Kalau tadi muternya kan horizontal ya, gitu saat gitu. Coba sekarang muternya atas bawah. Jadi kita bisa lihat bagian bawah apelnya muter gitu ya. Terus sisinya, terus bagian atasnya sisinya lagi gitu. Jadi muternya set ke depan gitu. Coba dibayangin. Dibayangin aja dulu. Kalau tiba-tiba kepalanya tuh ya kayak otaknya kayak berat gitu. Kayak ada yang panas gitu. Nggak apa-apa ya. Itu memang bagian otak yang akan diperlukan ketika nanti kita membayangkan TM gitu ya. Jadi kalau sekarang udah kerasa nih, bayangin gini aja kayak ada yang apa ya kayak kerja keras gitu di kepala. Ya emang gitu. Nah, itu ya yang nanti harus dibiasakan gitu ya. Jadi hari ini kita toel si sistem itu ya. Oke, muter gitu. Nah, sekarang teman-teman tetap muterin itu apel, tapi angle-nya atur sendiri pengen gimana? Pengen miring kah? Pengen apakah? Gitu ya. Si angle tuh sudutnya ya. Kan kalau tadi horizontal terus vertikal gitu, atas bawah. Nah, sekarang bebas. Sesuai dengan Akang Datuk pengennya kayak gimana? Mungkin bahkan gerakan tadinya ke kanan jadiin ke kiri gitu ya. Coba di pikiran teman-teman tuh lakukan gitu si pembayangan itu dengan mempertahankan bahwa bayangan si apel itu tetap kelihatan ya. Kelihatan itu maksudnya nggak harus kayak ngelihat apelnya, tapi dalam pikiran kita kan kelihatan ya. Oh, kita tahu gitu ya, si apel teh gini gitu, kiri kanan gitu. Biasanya kayak di kepala bagian belakang gitu ya, dekat-dekat belakang itu gambarnya biasanya kayak gitu. Nggak gambar jelas mungkin, tapi ya ada aja gitu. Saya susah jelasin ya karena ini sudah, saya pikir teman-teman udah ngalamin ya. Ini sudah masuk ke ngebayangin. Masalah detail atau seberapa detail itu masalah nanti. Ya, yang penting ada apel berputar dan teman-teman ngatur putarnya ke kanan, putarnya ke kiri.
gitu ya. Sip. Dikit lagi. Terus, nggak apa-apa, capek, kayak wah, kayak otaknya tuh kayak ditekan, kayak pusing mungkin, nggak apa-apa. Oke, 1 menit ya, nggak sampai semenit lah. Oke. Ya, dah, tenang lagi. Dah, hilang. Break istirahat dulu. Tarik perlahan, buang sampai habis, posisi tenang ya. Cara kita ngendaliin metafisik seperti persis sama dengan gimana tadi teman-teman ngebayangin itu si apel berputar, bergerak. Nanti mungkin tadinya kan di tengah ya. Nanti kalau digerakin ke sana, ke sini gitu ya, persis kayak gitu. Ya. Kalau tadi sudah sempat sepersekian itu, oh iya ada apel gitu, dan kita udah ngebayangin puter gitu, udah tahu gitu si bayangannya muter gitu, maka metafisik dijamin Akang dan Teteh sudah bisa ngendaliinnya. Tinggal berapa efektif kan gitu ya, kadang-kadang oh iya nih konsennya tiba-tiba buyar kan, ketika gue buyar ya energi jadi buyar juga gitu ya. Nah makanya hari ini kita bantu teman-teman buyar, tapi dari sistem kita set supaya dia tetap padat dan teman-temannya. Itulah fungsinya dari latihan hari ini ya. Tapi tadi teman-teman sudah bisa ngerasain postur yang benar, pergerakan dari nafas gitu ya. Kemudian tadi kita simulasi sedikit membayangkan pergerakan si apel, which is itu adalah cara kita mengendalikan si metafisik. Ya, kita masuk sesi yang seriusnya. Ya, tadi kan baru 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 awal lah gitu ya. Oke ya. Nah, ini nggak susah. Tinggal diikutin doang. Susah sih. Oke. Sekarang tegakin lagi punggungnya, relax-relaxnya mungkin gitu ya. Ikuti instruksinya. Ya, ikuti instruksinya. Instruksi pertama adalah tadi, perbaiki postur, atur nafasnya dengan tenang dan rileks, nikmati posturnya tegak. Ya. Instruksi berikutnya adalah rasakan tulang punggung teman-teman. Ya, rasakan tulang punggung Akang dan Teteh. Mungkin kayak ada apa ya? Kayak dipakein jaket gitu ya. Kayak ada yang just tiba-tiba megang gitu ya, kayak nempel gitu yang wajar itu. Rasain teng si tulang punggung. Oke. Niatkan dari Akang dan Teteh, masing-masing Akang dan Teteh ini ada berapa orang nih? 77. Oke, dulu kita ratusan bisa. 77 mancing saya ya. 77 orang ini atau sama yang ikutan latihan di sebelahnya gitu, walau kalau ada satu HP dipakai berlima, maka lima-limanya niatkan ada kayak selang, kayak paralon atau kayak tali atau kayak kabel ke saya. Ini gitu ya. Dalam 3, 2, 1, niatin. Deng, bayangin kayak tadi. Des, kayak ngebentuk. Des, nempel. Tek. Terus ya. Oke, good. Sangat baik. Oke. Terus. Bayangkan si kabelnya, selangnya ini atau si talinya ini makin kuat. Makin jelas, mungkin bersinar. Tali ini yang akan ngangkat, nge-guide itu apa ya? Membantu, memandu teman-teman ke lapangan latihan yang sudah disetting khusus, gitu ya. Anggap aja saya bakal narik teman-teman pegang ke ngikut di ujung si tali ini, ya. Talinya itu akan tetap pendek sependek ini, ya, nggak akan molor, bukan dari karet, ya, tidak akan elastis, dia tetap segini. Begitu ditarik akan kerasa ketarikannya, ya. Rasain ya.
Oke, tapi saya minta izin dulu, terutama buat yang baru. Saya minta izin mengkoneksikan teman-teman ke lapangan latihan. Ya, dibawa, ditarik, aman banget ke tempat latihan yang biasa kita latihan, gitu ya. Nanti kita akan kayak ngumpul di lapangan besar, bareng-bareng di situ. Ya, kerasa nggak kerasa itu urusan belakangan. Ya, yang pasti bakal ditarik frekuensinya. Ya, kalau Akang dan Teteh bersedia, ikuti. Kalau nggak bersedia, ya nggak usah ikut, gitu ya. Tapi harapan saya sih ikutin ya, karena settingannya di sana. Siap ya? Bismillah ya. Oke, rasain sih tulang punggungnya masing-masing. Saya bakal pegang di tulang punggung, terus ngangkat teman-teman. Ya, saya akan pegang, energinya akan ditaruh di punggung dan akan diangkat bareng-bareng, gitu ya. Kalau ada tarikan gitu, ikutin ya. Dalam 3, 2, 1, Bismillah, ikut. That's good, sangat baik. Nyampe, bentar. Rasain banyak, ini banyak ini. Depan, belakang, kiri, kanannya teman-teman. Akang dan Teteh rasakan depan, belakang, kiri, kanannya teman-teman. Walaupun itu pakai tubuh yang emang badan biasa ya gitu ya. Rasain aja di kiri, kanan, depan, belakangnya. Ya, belum tentu semuanya tiba-tiba astral ya. Dan memang bukan tujuannya langsung astral ini. Bikin koneksi, caranya adalah supaya terdata, rasain lingkungan sekitar yang di lapangan sekarang. Udah nyampe. Yakin ini. Nikmati sensasinya. Yakin sudah ada di lapangan. Bayangin, kita ada bareng-bareng di lapangan besar. Ini posisinya setengah lingkaran gitu. Itu sebetulnya kalau yang peka mungkin udah kerasa tuh kiri kanannya. Ya. Oke ya, sip. Tangannya tolong ditaruh depan gini. Gak usah jauh-jauh banget. Taruh depan aja sini. Buka, yang penting dibuka telapaknya ngadep ke depan. Ya, buka telapaknya ngadep ke depan. Oke. Izin di setting awal ya. 3, 2, rasain aja. 3, 2, bismillah. 1. Cuman ngerasain doang. Ya, rasain aja. Apapun itu rasakan. Sambil atur nafas. Nafasnya sambil diatur. Terus. Tinggal rasain aja ya. Gak apa-apa. Berat dikit. Sorry. Terus. Oke. Coba rasain di telapaknya, rasain tolakan ya. Yang paling sederhana itu ngerasain tolakan. Ya, kayak ada yang ngedorong telapak tangan teman-teman. Ya, kalau belum kerasa goyang-goyangin dikit, ceng sampai ada kerasa tolakan. Begitu kerasa tolakan fokus di tolakannya ya. Di sini yang saya minta teman-teman Akang dan Teti sekitar 5 menit kita kerja keras di sini ya. Ini mau disetting banget sih putaran di telapaknya dengan bantuan ya. Kan biasanya sendiri ya. Kalau yang udah biasa latihan pasti udah gampang. Ini buat yang baru atau yang udah latihan pun nanti dia ada settingan lagi ya. Yang double kah, yang triple kan gitu ya. Nah itu nanti tergantung tiap orang. Oke, buka telapaknya. Bener-bener rasain tolakan itu. Peng gitu. Goyang-goyang. Kalau nggak kerasa goyang-goyangin dikit.
Ya, depan belakang, mungkinnya kerasa cuman awalnya gesekan dengan udara, nggak apa-apa. Nanti lama-lama. Kalau nanti kerasa ada yang nyekrup, sakit ke dalam gitu, biarin. Memang settingan kayak gitu ya. 5 menit ya. 3, 1. Oke. Siap-siap. Temen tetap gitu ya. Posisi tetap gitu. Peng. 5 menit. Sekitar ya. Sekitar 5 menit. Tergantung nanti settingannya udah oke atau belum ya. Yakin dalam 3, 2, bismillah kita mulai atur nafasnya, tegak punggungnya, rasain. Bagus. Beberapa udah mulai tuh. Deng, 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 gitu. Kalau pegel, lawan ya. Justru pegel itu tanda bagus ya. Pegel itu tanda bagus, ngilu itu tanda bagus, kesekrup mungkin. Dia akan meningkat terus. Kadang-kadang mungkin kayak kejang sendiri gitu ya. Terus, terus. Paksa. Buat Akang dan Teteh yang udah kerasa tolakan, coba dorongin rada jauh, sekitar sejengkal ya. Dari sekarang di sini, majuin sejengkal. Set gitu. Jadi di sini, sejengkal aja. Nggak usah sampai full. Ya, terlalu berat kalau full. Sejengkal aja. Teng gitu. Terus pas ke belakang, rasain lagi. Depanin lagi. Teng gitu. Nggak harus sesuai dengan nafas. Ya, bisa jadi pokoknya nafas sama ini nggak terlalu sinkron nggak apa-apa. Kalau mau disinkronin ya pas buang ya pas dorong gitu ya. Tapi ingat pas narik gitu atau pas ke belakang lagi tetap dirasain. Jadi kita kayak main dorong-dorongan sama ombak. Ya, ada ombak, dorong-dorongan, deng gitu. Anggapnya kayak gitu ya, dorong-dorongan sama uh, apa ya? Ya sama ombak lah, anggapnya sama air lah gitu ya, gitu-gitu ya. Fokus ya. Saya butuh teman-teman fokus, rasain. Bayangin tadi, bayangin, teng kita ngedorongnya tuh baik, astagfirullah, sorry, terus kesetrum tadi, terus, iya bagus gitu, skrup, peng. Terus, nikmati sakitnya, kalau sakit, nikmati capeknya, nikmati berat-beratnya, itu testimoni seriusnya Akang dan Teteh dalam berlatih, ya, itu testimoni bahwa Akang dan Teteh latihannya serius, ya, itu bukan tanda untuk udah saya menyerah, bukan. Itu tanda piala gitu ya, piala keberhasilan. Ambil, makin berat berarti makin berprestasi gitu ya. Terus kejar 5 menit ini naikin sesuai dengan semaksimalnya mungkin Akang dan Teteh. Tiap orang beda-beda ya, seperti kemarin sudah disampaikan, tiap orang beda-beda ya. Ini sudah disediakan sistemnya, teman-teman bisa ngambil sebanyak mungkin yang teman-teman bisa. Maka ambil sebanyak mungkin. Paksa sedahsyat mungkin. Ini nanti kepake buat yang lain. Ya, kepake buat nanti nyeting tempat, nyeting badan gitu ya. Kepake semuanya. Maka ini kayak mau berangkat itu. Terus mau kayak mau berangkat camping, ini lagi nyiapin perbekalan. Maka paksa sedahsyat mungkin. Terus. Terus ya, terus akan gitu, teteh gitu, saya sekalian settingin ya, tahanan yang standarnya ya. Kalau kerasa kayak kebanjur gitu di depan, jazz gitu, nikmati aja. 1, 2, 3. Bagus, good. Terus. Hmm.
good, good, sangat baik. Dikit lagi. Ini udah bagus ya, menurut saya udah bagus. Dikit lagi tuh sayang gitu. Ada beberapa yang kalau dikasih waktu dikit lagi bisa lebih lagi. Ya, terus kebanyakan udah cukup penuh sih. Cuman ada yang beberapa yang masih bisa. Sebelah sini nih. Terus. Oke, selesaikan tangannya. Taruh lagi ke bawah, posturnya pastikan tegak lagi, atur lagi nafasnya. Pas gini kan tangannya gini, taruh ke begini ya, terus ke bawahin gini. Posisinya tegak. Jadi si telapaknya jadi ngadep ke bawah, tegakin. Nanti otomatis dia kerasa kayak kayak masang tirai. Jas gitu, kayak masang kelambu gitu. Peng dari atas kepala ngebuka ke samping sampai ke bawah. Ya, sampai ke kaki-kaki kita jadi di dalam selubung, di dalam kelambu, di dalam telur sebetulnya. Ya, kita ada cairannya gitu. Peng, nikmati berada di dalam kapsul lah ya, kapsul itu. Gitu ya. Deng. Yo, kapsulnya settingan ya. Kapsulnya settingan. Ternyata gitu ya. Saya baru kelihatan detailnya tadi. Ternyata pas gitu, oh ini ternyata bentuknya. Kemarin nggak kelihatan. Nikmati dulu berada dalam kapsul. Oke. Okay? Okay. Sekarang mau disetting energi yang di badan. Ya. Yang pertama itu dari bawah dulu, dari dua kaki. Akan ditaruhnya di pergelangan kaki. Mungkin kalau teman-teman yang lagi posisinya sila, mungkin akan sedikit rada nggak kerasa. It's okay. Ya, disettingnya dari sini. Ya, tetap nikmati aja dalam kapsulnya. Dua pertama, satelitnya akan disetting di kaki ya, di pergelangan kaki kanan dan kiri. Ya, terima. Bismillah, yakin, bayangkan. Ya, supaya ini energinya mantep nempelnya ya, tersettingnya. Dalam 3, udah nyedot, bagus. 1, 2, 3. Yang beberapa ini langsung sangat baik. Responnya bagus banget. Kita padetin sebentar. Bayangkan di telapak kanan dan kiri kaki teman-teman, Akang dan Teteh, udah ada energi dan itu di dalam pergelangan ya. Jadi bukan nempel di luar kayak bisul gitu. Enggak, dia di dalamnya gitu. Dan dia muter. Dan dia bayangin ya. Tadi settingan udah masuk nih. Dengan pembayangan ini Akang dan Teteh itu memerintahkan energi badan Akang dan Teteh untuk membentuk dan memperkuat itu. Maka bayangkan telapak kanan dan kiri di pergelangannya itu ada energi yang muter, kayak ada gelangnya lah gitu ya. Tapi gelangnya energi muter. Sok, bayangin dipadetin bantuan dari lapangannya. 3, 2, bismillah. Biar lebih padat. Wih, bagus guys. Bagus. Bagus. Oke. Beberapa malah udah ke tangan. Terus. Lakukan yang sama. Ya. Tangannya buka lagi ngadep ke atas. Akan dikasih, anggap aja kayak gelang ya. Kayak gelang, tapi sebetulnya energi yang muter di pergelangan sini. Ya. Dalam 3, 2, rasain dulu settingannya. Rasain dulu. Nah, gitu kan ya, kayak ada cek gitu ya. Apa kayak ada cek tuh apa? Sorry, maaf.
Susah dijelaskan pakai kata-kata biasa ya. Terus, sekarang bayangin sama masing-masing bahwa di telapak kanan pergelangan kanan dan pergelangan kiri tangan ada energi yang berputar juga. Peng. Kalau yang ini kayaknya lebih gampang. Udah kerasa malah kayak ada war gitu ya. Rasakan. Kalau udah kerasa, rasakan. Kalau awal-awal bayangin dulu. Ya, seperti tadi ngebayangin apa? Oke. Rasakan sekarang dua telapak dan dua telapak tangan dan dua telapak kaki di 4 titik itu rasain. Mungkin kerasanya tipis, tapi nggak apa-apa, rasain aja coba. Good, bagus. Rasain dua tangan-tangan dan kaki-kaki ya. Ikuti instruksinya. Rasakan dua tangan, ya tadi energi di dua tangan dan dua kaki. Hitungan 3. Ya, saya ngitung sampai 3. Energi itu dari kaki akan naik ke tulang punggung, dari tangan akan bergabung ke tulang punggung di tengah-tengah ulu hati. Ya, jadi di daerah sini tapi di tulang punggung belakang. Ya. Dan dia akan bikin titik yang muter juga di situ. Ya. Rasain, akan amazing ini rasanya. Ya, insya Allah kerasa banget ini. Dalam 3, 2, 1, go. Wes, good. Kunci. Rasain di tulang punggung tengah-tengah itu. Ya, depannya ulu hati. Oh. Ada bola di situ. Hitungan 3, bola yang di ulu hati tadi, ada ke ubun-ubun. Dalam kepala kita, di dalam kepala, ubun-ubun. Ya, dalam 3, 2, 1. Naik. Nah, gitu. Good. Oke, 50% udah bersinar. Good. Terus, bayangkan ada energi di dalam tengkorak kepala kita, dia muter. Ya, di ubun-ubun. Ya, di kepala sih sebetulnya ya, di rongga kepala. Nggak, bukan di atas ubun-ubun. Rongga kepala aja dulu. Dibantu dikit. Sit. Oke, good. Rasain lagi yang di ulu hati. Tulang punggung depan ulu hati. Di belakang, ya, pokoknya di ulu hati ya. Teng, turun. Oke. Dibantu tangan aja deh. Tangannya buka gini. Taruh bulatan di sini. Bayangkan kita bikin bola energi yang muter di sini. Peng, peng, peng. Di telapak tangan kita. Ya. Bayangin aja. So. Ya, dibantu dulu settingan. Teman-teman gini terus. Dibantu dulu. Biar lebih padat. 3, 2, bismillah. Good, sangat baik. Oke, good. Nah, ini triknya ya. Triknya sekarang. Dari bola yang lagi dipegang ini, teman-teman bayangin ada sambungan kayak kabel atau tiang ke yang ulu hati tadi. Ya, dalam 3, 2, 1, rasain. Good, sangat baik. Ada yang kerasa kayak ketusuk ya, nggak apa-apa. Soalnya ketajam-tajam itu. Bagus, bagus. Bukan tajam ya. Padat-padat. Good. Oke, saya bantu ya setting buat supayanya semuanya firm, nggak rubah-rubah lagi ya. 3, 2, sangat baik. Good. Oke, boleh dilepas yang atasnya, yang di depan ini.
harusnya dia udah oke. Tetap kerasa ada yang muternya di atas. Ya, tegakin punggungnya, break sebentar. Capek soalnya. Pasti capek. Ya, break sebentar. Oke, yang tadi dilakukan di sini kaki-kaki, bukan di ulu hatinya ya, di tulang punggung belakang situ, depan sini sama di dalam kepala ya. Nah, tugasnya adalah nanti, misalkan mau tidur, mau apa, rasain si titik itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 titik itu. Mau satu-satu dulu dirasain, baru semuanya boleh. Mau kalau udah bisa kerasa langsung semua, silakan. Ya, itu nanti dia akan lebih muter lagi. Mungkin baru kerasa titiknya, oke. Nggak kerasa apa-apapun, bayangin. Ya, nanti kalau yang udah kerasa muternya gitu ya, nikmati dia konstelasinya. Ya, dia otomatis nyerap energi, nyeting tahanan, sama ngisi, nyiapin buat selama 6 kali latihan ke depan, terus-terusan ya, tiap hari akan diperkuat seperti itu. Oke. Oke, siap. Oke, one more ya. Satu lagi kita setting tepat ya. Setting tepat. Oke, tenangin lagi. Relax. Langkah pertama. Akang dan Teteh kan pasti berada di suatu tempat ya. Di kamar kah atau di mana. Ya. Anggaplah kita mau nyeting kamar yang sekarang ditempati. Maka Akang dan Teteh lihat ujung-ujung. Perhatiin dulu aja. Oh, pojok kanan depan, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang tuh. Amati, oh pojoknya di sini, tengahnya di mana? Ya, tengah sama 4 ujung. Ya, anggapan saya, asumsi saya adalah ruangannya bentuknya kotak gitu ya. Kang, saya lagi di rumah teman, saya pengen setting yang di rumah. Maka teman Akang dan Teteh, bayangin misalkan di rumah, yang kamar di rumah itu ujung kanannya gimana, depannya gimana, depan-depan, belakang-belakang, sama tengahnya gimana. Ya, lakukan sekarang seperti tadi. Ini makan ngamatin ya, gitu ya. Oke, udah dapet ya. Kalau Kalaupun kita di pojok, nggak di tengah ruangan, nggak apa-apa kan, yang tengahnya kelihatan, gitu ya. Semuanya pakai pikiran ya. Oke, tegakin lagi punggungnya. Ini nggak akan lama, karena saya pikir ini udah bagus. Ya, settingan jalurnya udah oke. Oke, Bismillah ya. Insya Allah berdoa jadi manfaat. Oke, tenangkan pikirannya, tegak lagi punggungnya, atur lagi nafasnya sebentar. Bayangkan, ya ikutin instruksinya. Bayangkan, saya ngitung sampai 3. Akang dan Teteh bayangkan mendorong bola dari telapak kanan dan kiri, ada bola, ke pojok kanan depan dan kiri depan. Jadi di kanan pojok kanan depan ada 1 bola, yang teman-teman dorong ujung tek diam sana, kiri juga tek gitu. Ya, bayangin. Dorongnya langsung set ke sana. Ya. Hitungan 3, dalam 3, 2, pasang. 1, pasang. Energi mah dibantu dari sini ya, dari lapang. Bayangin aja, ngarahin doang. Bayangkan si bola tadi sudah pada posisi dan muter. Muternya ke arah berlawanan jarum jam ya. Jadi kayak tawaf gitu. Dari kalau dia gimana ya, ke sana lah gitu ya. Bayangin gitu. Kalau itu tiang, dia ada putaran ke sana. Harus sama putarannya. Bagus, good. Dia udah mulai nyerap keras kelihatan. Dengan yang sama, hitungan 3, kita akan pasang yang sama, persis kayak di copy aja, langsung ini kan udah muter, langsung dia bawa, dia udah muter juga. Kayak di copy ya, kayak di duplikasi gitu, jadiin 2, untuk belakang. Ya, belakang kanan dan kiri. Langsung udah muter. Dalam 3, 2, 1. Copy, deng. Di bayangan nih kita aja, deng, di ujung pojok belakang.
Rasain. Bagus, dibantu dari sini sebentar. Good. Sok, pakai aja. Terus dari nggak apa-apa. Yakin. Rasain empat-empatnya. Depan dan belakang, kanan dan kiri rasain. Ada 4 di situ. Mau ngerasain satu gitu, atau kerasa langsung empat-empatnya, nggak boleh ya. Yang penting dirasain. Ada 4. Oke, dalam hitungan 3, kita bikin yang sama di tengah dan lebih besar dari yang 4 ini. Muternya sama arahnya. Ya, dalam 3, udah bagus ini. 1, 2, 1, tengah. Peng. Ayo. Bantu. Ini mungkin nggak, sok lah. Saya nggak akan. Terus. Ini bagus menurut saya. Oke, good. Dari tengah ini, akan kita naikin tambah 2 ya. Akan kita tambah 1 di atasnya, 1 di bawahnya. Ya, sekira-kira di atap genteng gitu ya. Kira-kira sekitar ya 3 meter ke bawah tanah gitu ya. Dalam 3, bayangin. 2, 1, buat. Deng, dari tengah, set, ada 1 ke atas, 1 ke bawah, yang tengahnya tetap. Oke, dicas dari sini. 3, 2, bismillah. Wah, berat guys. Terus. Muternya sama arahnya. Nah, gitu. Langsung kerasakan, jeng, muter gitu ya. Kayak ada tornado ini beberapa ini. Nggak apa-apa. Awalnya gitu dulu nggak apa-apa. Nanti kan dia mengkristal ke titik-titik itu. Mungkin kayak angin muter gitu, nggak apa-apa. Kenceng soalnya di sini juga. Oke, dengan tenang. Rasain lagi. Ada depan, belakang, tengah, atas, dan bawah. Semuanya dibayangkan kalau belum kerasa. Dibayangkan. Bismillah. Terus niatin dia muter terus. Rasakan. Oke, udah sip. Kita kunci. 3, 2, bismillah. Niatin dikunci. Posisinya tetap, putarannya tetap. Energinya terus berputar dan ngecas memperkuat. Ya, niatin seperti berapa lama Kang? Ya, sekitar 2 minggu terus-terusan gitu ya. Nanti minggu depan akan cas lagi, jadi 2 minggu ke depan lagi gitu ya. Kayak isi ulang pulsa. Jadi diperpanjang setiap minggu untuk awal-awal. Oke, good. Ya, I think it's okay. Oke. Ya, tarik nafas yang panjang. Oke. Ya, untuk materi hari ini 81 peserta. Ya, kalau 81 dikurangi saya berarti 80 orang ya. Bentar, capek. Menurut saya sih udah oke. Settingan di tangannya dapat, settingan di badan dapat. Tadi juga di tempatnya dapat. Cuman tempat ini nggak langsung otomatis dia kalau ada entitas, ada yang negatif-negatif, nggak langsung dia ini ya. Karena nanti energinya akan muter. Ini saya lihat tadi ada yang kayak angin puyuh gitu. Nanti lama-lama dia akan mengerucut ke titik-titik yang tadi. Nanti baru dia akan menguat perlahan. Jadi ini akan ngasih kesempatan kalau di rumahnya ada yang nggak kompatibel untuk mengungsi. Jadi ini aman, tidak apa ya, bukan penggusuran lah kira-kira gitu ya, tapi diharmoniskan di lingkungan gitu ya. Nah, itu buat materi hari ini ya. Nanti dari modal hari ini Kamis kita lanjut untuk Kamis nanti saya kasih apa namanya? Panduan ya, kita mau ngapain ya berdasarkan ajuan dari Akang dan Teteh. Dengan itu apa ya, saya mau bilang gini, bedanya adalah saya minta Akang Teteh langsung praktek ya. Kalau kemarin kan
dapat, saya nggak tahu nih teman-teman praktek. Nah sekarang tahun ini saya pengen didorong untuk praktek, gitu ya. Dapat ini praktek, sehingga kalau dari sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya udah ada gambaran gitu ya. Minimal coba prakteknya apa aja. Nah buat latihan kali ini saya minta Akang dan Teteh kalau memang ingin menguasai metafisik, maka latih secara rutin tiap hari, rasain minimal ininya, gitu ya. Yang kayak tadi settingan mah udah nggak usah dibikin lagi, udah dapat aja, ya, terpantau udah oke. Tinggal Akang Teteh coba rasain, kalau mau tidur coba rasain di titik-titik yang tadi, sama latihannya adalah berlatih untuk masang si settingan energi buat di tempat, ya. Mau Kang, tadi mas saya cuma di kamar, saya mau bikinnya di satu rumahan boleh. Kang, saya mau coba ke pasang di rumah orang tua, silahkan. Ya, yang penting nyoba, ya nyoba yakin. Jadi nanti kan kalau nyoba itu otak kan jadi harus harus dipaksa ya, dipaksa ngebayangin apa-apa gitu ya. Sehingga dalam beberapa hari ini nanti teman-teman akan punya skill yang sudah sedikit terasa. Saya nggak bilang terasa begini ya. Kita mah apa ya, realistis saja. 3 hari ya kita sudah ngasah 3 hari gitu ya. Sehingga nanti kalau nanti ngobrol yang lebih lanjut ya lebih kebayang ya. Karena apa? Karena kita sudah berarti membayangkan dalam 3 hari. Dengan cara apa? Dengan cara tadi coba ngebayangin si pasang-pasang di titik-titik itu gitu ya. Kang saya pengen mainnya main gitu ya, adalah bikin putaran di sini sampai kerasa lebih detail. Kalau itu kayak kristalnya bisa kelihatan ya, kristalnya strukturnya kayak gimana ya silahkan. Yang penting dicoba ya, nanti itu hasilnya dilaporkan ya di grup. Kang saya tadi begini apa-apa gitu ya. Nah saya mau garis bawahi adalah kalau Akang dan Teteh itu sharing, menceritakan, apa sih pentingnya menceritakan gitu ya? Kalau Akang dan Teteh sharing menceritakan, berarti Akang dan Teteh itu secara alam bawah sadar sudah yakin merasakan dengan nyata apa yang dilakukan. Contoh, Kang saya tadi coba praktek di kamar, misalkan di kamar tergini di sini. Saya kerasanya misalkan oh pas putarannya ini gini. Kalau Akang dan Teteh menceritakan secara alam bawah sadar, berarti Akang dan Teteh sudah yakin itu tes sudah dilakukan gitu. Itu teh penting buat si otak sebetulnya. Maka berceritalah walaupun itu sepele, ya. Itu bukti bahwa kita yakin sama badan sendiri, yakin dengan sensori ya, dengan otak sendiri, dengan sensor-sensor kita. Makanya kita berani ngomong, ya. Jangan sampai malu. Ada yang lain mah ceritanya wah, saya ceritanya diong. Enggak. Akang dan Teteh cerita itu bukan buat sombong, bukan buat gimana. Akang dan Teteh bercerita itu untuk meyakinkan diri sendiri bahwa benar yang saya rasakan seperti itu. Mau penilaian orang saya nggak peduli gitu ya. Yang penting saya percaya pada badan saya bahwa memang itulah yang saya rasakan. Bahkan sampai saya juga seorang Kang Asari yang nggak boleh menjudge dong. Oh itu benar salah ya enggak lah. Orang teman-teman cerita apa yang dirasain kok. Benar salah ya bukan otoritasnya saya kan gitu ya. Kebayang ya. Jadi sampai nanti latihan hari Kamis, insya Allah Kamis ada latihan. Teman-teman coba praktek masang si titik-titik itu di lokasi manapun yang teman-teman menurut teman-teman oke, itu aman ya. Insya Allah nggak akan ada yang nyerang atau gimana. Sebanyak mungkin catat, oh tadi masangnya gini, oh, yang saya rasain apa. Nah, nanti laporin di grup. Ya, nanti di situ kalau ada yang perlu saran atau apa nanti kita, insya Allah saya kasih saran sebaik mungkin untuk kasus yang masing-masing hadapi. Ya, itu tentang materi layak ini. Nah, sekarang ada sekitar 10 menit. Ada yang mau nanya? Diskusi, cerita tentang tadi apa? Silahkan. Ya. Kalau yang list, ya boleh. Kang. Mangga. Gimana Kang? Ya, Dengan siapa tadi dengan Oh iya, sareng Kang Rudi, saya di Wonosobo, Dieng, Jawa Tengah kan. bentar Kang. Bentar Kang. Saya rekam dulu yang ini ya.
biar siapa tahu nih ada Oh. kayak laku mah pokok orang rekam ceklek di rekam mana rekam searching sudah record ya. Oh ya sudah, saya pikir belum Saya record. Oke, next gimana? Saya udah ngerekam, Kang. Oh ya, oke. Sok gimana Kang? Oh iya, Kak. Untuk masang titiknya itu apakah harus ada gerakan atau niat aja, Kang, itu? Bebas. Yang penting pembayangannya, ya. Dibayangin. Kita buka mata, bari dorong, tetap kebayang sama kita. Oh, mohon. Dianya kayak gimana? Kita mau merem, diem doang, juga nggak apa-apa. Tiap orang punya style masing-masing. Nggak ada yang paling benar. Yang paling benar adalah yang dilakukan. Oke. Simpel itu mah. Enggak, kalau kurang jelas tanya lagi. Untuk energinya, gerat Kangnya berarti itu terserah kita atau gimana? Atau bisa udah Tingkatan dibayangin energi. berapa gerat gitu? Iya. Oke. Kalau saran saya, nggak usah mikirin gerat-gerat gitulah kata saya mah. Yang penting yakin dulu. Masalah nanti powernya naikin, itu kan masalah belakangan. Kenapa? Ini ada alasan. Karena Akang ini pertanyaan ini bagus ini. Karena menyentil satu yang karena sampai saat ini yang namanya tingkatan grades itu tingkatan yang nggak jelas di otak kita. Kita hanya diberitahu oleh guru kita dulu sekian grade. Satu grade sama dua grade apa bedanya? Saya yakin banyak yang nggak bayang itu. Kalau transfer 10 grade dengan nafas 1000 grade, kumaha eta perbedaannya. Nah, hal-hal yang kayak gitu bagi saya nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting kita tahu power kita yang settingan awal misalkan segini. Oh, saya pengen 2 kali lipatnya. Gitu ya. Kan kita tahu kita muternya segimana. Tinggal 2 kali lipatnya. Dan kita nanti tahu, oh udah ngedouble dan standarnya standar kita ya. Karena setiap badan kita itu punya kayak meteran masing-masing. Ya. Grades itu standarnya Kang Diki. Apakah satu grades kita itu satu gradesnya Kang Diki? Itu masih dalam bisa didiskusikan gitu ya. Bagi saya adalah yang fairnya adalah tingkatan sesuai tingkatan kita masing-masing aja. Akang misalnya awal pasang pertama segini nih. Saya pengen coba di dobelin deh. Gitu. Sok dicoba. Sampai nanti, oh iya ini udah double. Nanti bisa dobelin lagi nggak? Gitu ya. Oh iya ternyata saya bisa ngedobelin sampai segini. Sehingga nanti Akang punya patokan sendiri. Power saya ini kalau level 1 gini, level 2 gini, oh level 3 gini. Oh ternyata kalau buat kesurupan segini cuma level 3 cukup. Nah, itu nanti yang saya inginkan teman-teman semua punya objektivitasnya seperti itu. Karena terus terang bagi saya, sampai guru meninggal juga, jika mah yang ngerasain grades bener-bener grades itu apa ya, kayaknya belum ada yang ngulik gitu ya. Jadi ya, masih ngawang-ngawang lah cek saya mah eta. Oke, gitu ya. Ya, hatur nuhun Kang As, mangga. Mangga. Next. Iya, Kang. Sampurasun. Rampiaza, kumaha Kang. Tadi pas energi ke ubun-ubun itu ke badan saya gemetar semua, Kang. Sampai sekarang ini. Mohon pencerahannya, Kang. Nggak apa-apa. Ini, reaksi badan tiap orang beda-beda. Ya. Ini pertanyaan Akang, saya mau elaborasi dulu. Nggak semua orang harus begitu sensasinya. Tiap orang punya sensasi unik sendiri. Karena badannya beda-beda. Yang penting jalani prosesnya. Ya, nah sekarang baru ke kasusnya Akang. Kenapa bisa begitu? Karena itu kan jalurnya tadi dibuka di tuning ya. Bayangin kalau kita biasa latihan sendiri. Energi yang kita tarik ya segitu-gitunya. Tadi latihannya ber-80. Tambah tabungan energi yang kemarin-kemarin kita save. Udah kita siapin nih buat ya sebetulnya kalau rahasianya kenapa sih metafisik itu latihannya 6 bulan sekali ya. Ya kan saya tuh nggak sakti-sakti amat gitu ya. Jadi butuh licik gitu, butuh nabung dulu, ya udah cukup, oke, gitu ya. Nyeting 80 orang kan harus pakai trik, gitu ya, dan nggak ketemu langsung, gitu ya. Nah, itu yang tadi dipakai. Dan itu gede banget, yang kalau yang hari ini memang full pokoknya dijosin lah. Ini rada beda dengan tahun lalu ya. Full buat nyeting bener-bener sedapatnya Akang dan Teteh. Akang dan Teteh misalkan tankinya 20 liter,
fullin 20 liter. Ya, masalah masuknya 20 liter atau enggak itu gimana tadi latihannya. Ya. Kalau teman-teman ternyata punya 400 liter dan tadi latihannya dahsyat, maka 400 liter ya full gitu ya. Pantauan saya sih tadi hampir full semua gitu ya. Yang enggak pun ya paling 80% udah full. Dan itu menurut saya orang-orang yang enggak full tadi itu justru malah yang kapasitasnya gede. Ya, jadi oke gitu ya menurut saya tadi latihan. Nah, jadi bayangin tadi itu alirannya sebetulnya apa ya, deras sekali. Ya, jadi wajar kalau sensasi goyang, muter. Kalau mungkin tadi saya yang kerasa banget sama saya sih, begitu di setting titik-titik yang ruangan tuh langsung kayak ada angin, gede gitu angin di berbagai tempat tuh. Menurut saya ya bukti bahwa teman-teman connect-nya bagus. Ya, itu mungkin Kang. Oke. Atau ada, ya siap, sama-sama. Yo Kang, yang lain. Ya ada satu lagi lah atau dua lagi lah. Ada yang mau cerita tadi pas setting ruangan saya yakin kerasa itu. Nggak mungkin nggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dulu nih? Jangan berkelahi nih. I'm sorry. Siap. Oh ini mah suhu ya mah. Ini Kang, mau cerita ya masa settingan ruangan Kang. Itu kok bukan bola yang kelihatan tuh Kang, kotak-kotak itu di pojokan-pojokan tuh Kang. Ya, bentuknya nantinya jadinya kristal kayak piramid 2 disatuin gitu. Ya, kalau nanti, tapi ada yang lihatnya gini ya. Gini, maksudnya jangan bekerja hati yang saya lihatnya kayak bola doang. Jangan sampai ada yang gitu ya. Karena kalau kita kayak lihat bohlam ya, kadang-kadang orang tuh ada yang lihat sinarnya. Jadi kan kayak glowing gitu ya. Ada yang orang lihatnya filamennya gitu ya. Nah itu mah gimana kita mau fokusnya. Nah kalau teman-teman tadi fokusnya itu udah bagus, nanti lama-lama akan kelihatan dia kristal. Kayaknya warnanya kebiruan, ungu, banyaknya biru ungu gitulah. Saya buta warna sih. Tapi basic itu biru sampai ya gitulah, warna-warna semua birunya tadi. Nggak ada yang merah, nggak sih. Rata-rata gitu. Itu kristal atas bawah gitu. Nah nanti ada yang bisa lihat sampai putaran dalamnya. Nah itu nanti beda-beda. Gitu kan. Emang gitu. Pas di tengahnya itu kayak pusaran angin pas setting di tengahnya itu Bang. Oh iya. Kayak angin. Itu yang saya bilang itu. Kayaknya kalau ada layangan pengennya bisa terbang lagi. Tapi beda ya angin metafisik sama angin fisik beda. Yeah. Tapi nyata menurut saya keras ada gitunya jalannya kenceng kok. Oke Kang, sip. Thank you sharingnya. Ada pertanyaan nggak? Atau cuman bilang itu aja? Bilang gitu aja Kang, gitu aja Kang. Oh siap, thank you. Satu orang lagi deh. Sebelum kita ini istirahat. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini yang Kang. sering konsultasi ini. So, gimana Kang? Kang, ini mau nanya Kang, kalau buat ruangan yang enggak persegi gimana Kang? Misalnya ada 5 titik gitu di sudut-sudut. Sama buatnya tetap 4. Buatnya tetap 4. Jadi ini, kalau ruangan kotak enak ya ujung. Kang gimana kalau ruangannya bundar gitu misalkan gitu ya. Bayangin ada kotaknya, tapi di luar berarti kan kalau bundar segini nih. Berarti settingan kotaknya ya di luar itu supaya ruangannya tercakup semua. Ya. Ada alasan kenapa dia bentuknya segi 4 dulu. Ya. Supaya kita terbiasa di settingan yang seperti itu. Ini kan termasuk settingan yang cukup kuat ya. Kalau ada tahanan segala macam, selama dia muter, kalau diserang dia insya Allah kuat. Ya. Baru nanti kalau udah terkuasai, nyimplengnya udah jalan, Akang dan Teteh bisa dipersilahkan dan didorong untuk eksperimen. Gitu ya, sesuai dengan sikon masing-masing. Ya, tapi secara umum ini bentuk yang kayak wajib lah ya. Kalau udah nguasain ini bisa ke yang lain, tapi kalau belum nguasain ini ke yang lain kayaknya belum pas, gitu Kang. Sama tadi kan disuruh ini Kang buat coba di ruangan lain gitu. Nah kalau seandainya dibuat di ruangan lain, apakah settingan buat latihannya bisa sama atau gimana Kang? Tadi itu nggak ada settingan khusus gini. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Ini buat semua nih ya. Yang kita lakukan bersama adalah tadi nyeting tempat sehingga dia ada putaran energi. Energinya ini belum diprogram.
nanti rencananya kalau pas latihan baru kita aktifin, nanti dia akan ngebantu latihan. Kalau teman-teman itu ternyata nanti nyeting tempat ini di tempat yang dipakai buat terapi, itu pasien datang duduk aja dia udah dapat terapian. Jadi ini nanti dia akan responsif gimana kita memprogramnya, ya. Nanti endingnya seperti itu. Nah, tapi mungkin pertanyaan adalah, Kang, saya mau nyeting di tempat lain, nyeting saya kan sendiri, nggak dibantu 80 orang, nggak dibantu settingan, lebih kuat mana gitu ya? Mungkin itu pertanyaannya. Nah, sorry to say, kalau kita mau jujur-jujuran, ya yang paling kuat yang di setting hari ini, untuk saat ini. Ya, tapi Akang dan Teteh, kan setiap yang pernah latihan itu punya akses ke lapangan, ke energi cadangan kita, gitu ya. Sehingga kalaupun Akang dan Teteh setting ini di tempat mana, gitu ya, settingannya walaupun dia settingan standar gitu ya, insya Allah sangat memadai. Walaupun nggak sekuat yang tadi di setting bareng-bareng 80 orang, gitu ya. Kalau mau jujur mah memang pasti ada bedanya ya, powernya sekian sama sekian, gitu ya. Tapi nggak akan mengecewakan. Saya yakin nggak akan mengecewakan. Ya, udah buat latihan, nggak pasang aja di mana-mana, gitu ya. Cuma nanti kalau terlalu banyak ya kadang-kadang suka ngedrop ya, karena dia kan tarik-tarikan biasanya nanti ya. Nah, sensasi itu juga nanti teman-teman harus mengalami ya, supaya nanti kita bisa bahan obrolan, gitu ya. Ya, tapi dibocorin tadi. Oke, lanjut Kang. Kalau kurang jelas tanya lagi, ya. Itu maksudnya ya, lebih kuat kalau bareng-bareng sekarang atau dibandingin kalau pasang sendiri gitu kan? Oke, Kang, sama ini terakhir Kang. Tadi Ya. waktu settingan yang di tangan sama kaki, sama kepala, itu kan tadi yang di tulang punggung, saya bayanginnya di ulu hati gitu, bukan di tulang. Nggak apa-apa. Nggak masalah ya Kang ya? Nanti pas latihan regulernya, yang latihan sendirinya, diniatinnya di tulang punggungnya. Tadi kan sebenarnya udah dikasih titik. Mungkin gini, titik yang disetting di sini. Ini kan misalkan ini tulang punggungnya, ini tulang punggung, badan ngadep. Akang mungkin di depan dikit gitu ya. Tapi tadi kan selama latihan ada settingan yang nitikinnya di sini, di pinpointnya di tulang punggungnya. Sehingga nanti kalau Akang latihan, akan sangat mudah dia ke tempat yang emang seharusnya. Yang makanya tinggal dilatih aja. Dibayangin aja geser dikit gitu ya. Aman harusnya. Oke Kang, Gitu. matur nuwun Kang. Siap. Oke, Akang dan Teteh, masih ada yang penasaran banget gitu? Mau nanya? Atau yang mau live duluan nggak apa-apa ya? Bisi kemalaman. Mau duluan nggak apa-apa. Mangga yang mau nanya dulu lagi? Kang, Yes. itu tadi kalau dilihat kayak kristal gitu Kang, ujungnya runcing, bawah runcing. Kristal muter kencang tapi bening baru Kang. Jadi kayak bersatu muternya ya lawan jam gitu. Kelihatan seperti itu tadi, langsung putarannya kencang. Langsung nyatu yang titik-titik tadi, nyatu ke atas titik, ke bawah titik, langsung muter zer gitu. Itu sih Ya, yang kelihatan tadi Kang. Oke, thank you pengamatannya. Siap. Berarti oke, confirm ya, beberapa orang lihat yang sama lah. Kira-kira gitu. Emang gitu sih. Tadi saya sebetulnya rada kaget. Saya tidak menyangka begitu gitu langsung tiba-tiba banyak yang muter gini. Dalam pikiran saya tuh ya bakal muter gitu ya. Cuman biasanya jangan gitu aja. Tapi kayaknya beberapa dari Akang dan Teteh ini memang latihannya bagus atau entah gimana gitu ya. Begitu ditek langsung muternya kenceng. Jadi di lapangan itu tiba-tiba ada beberapa yang muternya kenceng. Jadi secara umum di lapangan jadi ada kayak muter gitu ya. Jadi oke lah. Menurut saya oke banget. Ada beberapa surprise yang bagi saya menarik malam ini. Gitu. Oke, mungkin itu dulu ya buat hari ini. Insya Allah Kamis akan ada latihan. Materinya nanti akan disampaikan sebelum hari Kamis. Yang penting sebelum dari sekarang sampai nanti sesi metafisik, teman-teman tetap berusaha semaksimal mungkin berlatih ya. Dengan tadi kan ada beberapa video pendek saya bikin buat mengingatkan gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan supaya 2 bulan ini jadi maksimal. Cuman izin hari Senin kemungkinan besar saya di Jakarta, jadi Senin itu nggak akan ada latihan yang berikutnya Kamis lagi ya. Total 6 sesi, manfaatkan sebanyak mungkin ya. Kalau grup biasanya cuman ada terapi segala macam, pakai 2 bulan ini mah grup untuk
setor-setor hasil dari aplikasi ya. Itu saran saya. Semoga apa yang kita latih hari ini benar-benar menjadi penguat ibadah-ibadah kita. Kita juga berdoa semoga apa yang kita latih hari ini memang bermanfaat bagi sesama ya. Oke. Terima kasih sudah hadir. Kita tutup latihan ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, saya pasti banyak ada yang salahnya. Alhamdulillah, rabbil alamin. Dan doa akhir menjadi subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.